Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya di dalam penyertaan Tuhan, kita tetap penuh semangat dan berpengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada pagi ini dan sepanjang hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam penyertaan-Nya, sehingga kita selalu dituntun, dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik menurut kehendak Tuhan. Kita belajar di dalam firman-Nya. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita bersyukur dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi yang baik ini. Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmatinya. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun dan memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan tentu di sepanjang kehidupan kami, Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 24 Maret 2023 tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 26. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aisaluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Zaman saya masih kecil dulu, untuk mendapatkan baju baru itu sangat sulit. Baju baru jikalau Natal telah tiba. Dan ternyata pengalaman ini adalah bukan pengalaman saya saja. Banyak orang yang seangkatan saya dan juga yang umurnya lebih tua dari saya pun mengalami hal yang sama. Ketika Natal sekolah minggu pun tiba, hati saya berbunga-bunga karena saatnya baju baru akan dipakai. Sebelum hari H, pikiran hanya ke baju baru itu. Selalu dipegang, diletakkan di bagian depan tubuh, diputar-putar di depan kaca. Ingin rasanya segera memakainya. Dan ketika Natal sekolah minggu tiba, yang tadinya masuk pukul 4, jam 1, itu baju sudah dipakai. Wah, ternyata pengalaman itu bukan buat saya saja. Banyak orang yang mengalami hal sama. Kita senang sekali dengan baju baru. Sepatu baru, jam baru, tas baru. Benda-benda yang baru yang bisa kita pakai yang menyenangkan hati kita, kita senang sekali memakainya. Kita senang sekali memilikinya. Ya, memang kebanyakan orang sangat senang memiliki atau memakai barang baru. Karena biasanya itu akan membuat penampilan seseorang itu berbeda. Dan tentu perbedaan itu membuat satu pembaharuan di dalam hidupnya. Namun, marilah kita merenungkan. Mengapa banyak orang juga yang enggan untuk memakai identitas yang baru di dalam Kristus? Justru banyak orang lebih suka memakai identitas lama. Sekalipun kita sudah tahu kalau Yesus Kristus mati, bangkit untuk mengubah hidup kita, memperbaharui kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini
ada di dalam perikop hukum Taurat atau janji. Hukum Taurat adalah perintah, aturan yang harus dikerjakan manusia di dalam kehidupannya. Nah, kalau harus dikerjakan, berarti hukum Taurat itu merupakan perintah. Perintah Allah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan setelah perintah itu akan mengikuti janji. Janji di mana Allah tidak akan pernah meninggalkan. Janji di mana Allah akan memberkati orang-orang yang melakukan perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah nyata kepada Abraham. Karena Abraham melakukan perintah Allah. Keluar dari negeri leluhurnya ke tempat yang tidak dia tahu. Banyak lagi hal-hal yang diperintahkan Allah kepadanya, dia kerjakan tanpa bersungut-sungut. Kita katakanlah ketika iman Abraham diuji, ketika ia harus mengorbankan anaknya Ishak, dia sungguh-sungguh melakukan karena itu adalah perintah Allah. Itulah sebabnya sampai hari ini kita mempercayai bahwasanya Abraham adalah leluhur kita, bapa kita, dan bapa semua orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah iman yang sungguh. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah Yesus Kristus. Dialah dasar kita, pengharapan kita untuk menjalani kehidupan. Tentu hidup orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia hidup di dalam kehidupan yang baru. Dilahirkan kembali sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tentu sama seperti senangnya hati kita memakai pakaian baru tadi, sepatu baru, tas baru, dan lain sebagainya. Demikianlah kiranya kita yang telah diselamatkan, senanglah memakai identitas baru, yaitu sebagai keluarga Allah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam terang Yesus Kristus. Kita telah dibawa keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang Kristus dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan tidaklah boleh kita sia-siakan. Pengorbanannya adalah anugerah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah beriman kepadanya. Percayalah, Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita melakukan perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah menjadi anak-anak Allah karena imanmu. Seberat apapun hidup ini, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Karena imanmu lah yang akan menyelamatkanmu. Imanmu lah yang akan memenangkanmu. Sehingga engkau berhak menerima hadiah, yaitu mahkota kehidupan, kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap hidup beriman kepadanya dan teruslah menjadi anak-anak Allah karena imanmu yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk dengan sukacita memakai identitas baru sebagai anak-anak Allah. Dan tentu sebagai anak-anak Allah, kami tidak mau berhenti berpengharapan kepadamu. Itulah iman kami Tuhan. Sehingga kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, bahkan hidup kami di masa yang mendatang, Engkau ada di dalamnya. Engkau mengerti setiap rencana itu. Oleh karena itu Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau menolong kami. Berkati kami dalam setiap pekerjaan hari ini dan segala pekerjaan kami. Biarlah Engkau menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang untuk sembuh. Kiranya kasih setiamu lah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.